Banyak teman gue yang nanya, "Bang, kenapa sih rajin amat bikin video emas?" Kan? Terus masalah investasi apa sih yang bagus sebenarnya? Dan gimana caranya abang sampai sekarang banyak di zaman resesi ini, tapi abang masih santai aja, nggak begitu terdampak. Itu terdampak lah, tapi kenapa nggak terdampak? Nah, pada video ini gue akan coba menjawab pertanyaan tersebut satu-satu. Oke, so don't kemana-mana, stick around. Hai guys, jumpa lagi dengan gue Oki Misa, gue si tukang villa yang sotoy. Ya, kenapa gue bilang si tukang villa? Mungkin kalau yang baru gabung belum sempat perkenalan diri, ya kenalkan gue, nama gue Oki. Gue ada resort di Ubud, Bali. Ya, jadi gue merantau ke Bali. Gue asal Jakarta, gue merantau ke Bali ini tahun 2013. Gue cuma duit 2 juta kurang lebih, mbak keluarga tahun 2013. Dan akhirnya gue kerja di travel agent, terus gue pindah kerja lagi, gue bikin usaha di pinggir jalan ya, untuk sarapan pagi itu nasi campur jam 7 sampai jam 10. Akhirnya gue berhasil bikin usaha nyewa tempat kecil sebesar garasi, berkembang sampai akhirnya dari 2017 gue ada resort di Ubud. Rahasianya adalah gue usaha tapi gue juga menabung ya. Usaha dan menabung. Gue nggak bicara investasi di sini, karena investasi itu long term kalau menurut gue ya. Karena investasi itu nggak ada yang short term. Kalau menurut gue, mungkin orang ada berpendapat lain yang ahli-ahli keuangan atau bagaimana, saya nggak ngerti. Cuman gue bicara menabung ya. Gue usaha dan menabung itu gue barengin. Nah menabung gue itu di emas. Jadi dari pendapatan gue, katakan gue pendapatan gue 10 ya, kita ambil ini. Walah, hujan guys, kita pindah dulu. Nah di sini aja, misalnya pendapatan kita 10. Nah terus operasional gue sehari-hari ya, untuk keperluan gue sehari-hari gue perlu 5 misalnya, katakan aja nih, atau gue perlu 6. Nah yang sisanya itu nggak taruh buat, misalnya gue punya bank apa, bank BCA. Kebetulan saya emang gue bank BCA ya. Nah nggak semuanya gue taruh di BCA tuh. Yang kira-kira gue sisihin untuk tabungan gue beliin emas ya, gue beliin emas. Nah waktu itu gue masih nabung emas sistemnya ya, jadi yang kayak di Pegadaian ya, kalau sekarang sudah banyak. Jadi kayak di Pegadaian atau apa, jadi kita sisihin, bisa beli 20.000, 30.000. Itu di video gue nih di atas udah gue puterangin tentang menabung emas digital. Gue gak mau membuang waktu kalian untuk nonton dan gue terangin lagi gitu loh, buang-buang durasi kan. Nah itu yang gue kerjain gitu loh, karena tiap tahun itu kan ada inflasi ya. Kalau gue taruh uang gue di bank, tahun depan nilai uang gue tuh akan berkurang sekitar 3%-an. Itu buat apa gitu kan? Masa kita nabung dalam sesuatu yang nilainya bakal turun? Yang ada kan yang bener ya, kita nabung di sesuatu yang nilainya setidaknya tetap gitu loh. Bagus naik, tapi setidaknya tetap, jangan yang turun nih. Ngapain kita nabung di sesuatu yang turun? Itu kan logikanya udah nggak masuk ya. Nah itu yang gue kerjain. Oke, sekarang gue mulai menjawab satu-satu. Itu sebenarnya tergantung balik ke kita lagi ya, tergantung ke kita lagi, kondisi keuangan kita. Kalau kita kaya raya segala macam, boleh deh kita main saham ya, beli saham beli saham, bisa beli saham BRI, kayak beli saham Telkom kayak ya, atau reksadana ya. Tapi itu long term, very long term. Atau kalau kita kalau kita uang kita juga banyak, kita bisa beli tanah, beli rumah misalnya. Nah, cuman gue susahnya, tapi gue akan dalam video ini gue akan berbicara mengenai diri gue yang dulu
ya, diri gue yang gue baru meniti karir, jadi uang gue terbatas gitu. Gue nggak mungkin bisa beli tanah, gue nggak mungkin bisa beli rumah, main saham segala macam, itu kan ada batas slotnya ya. Jadi gue bicara yang gue mampu, oke? Dan yang gue mampu adalah beli emas. Menabung emas dalam arti kata beli emas gitu ya. Ada yang digital, ada yang fisik. Kalau yang digital tuh seperti buka emas, pegadaian, sana banyak kok, Indogold, peluang, apalagi ya, banyak. Nah, tapi perlu diingat, itu kita juga main hanya di nilai emas. Kita belum bicara fisik emas. Jadi kita nabung dan itu minimumnya kecil-kecil. Jadi untuk kita yang baru kayak saya dulu, waktu saya baru mulai tuh ada sisiannya cuma 50.000, 60.000, 30.000, 20.000, malah 6.000 aja bisa untuk kalau peluang, kalau nggak salah 6.000 minimum. Itu kita bisa tuh store tiap hari ya kan, bisa lewat ini lagi lah handphone. Jadi kita nggak perlu ke bank. Jadi kita lewat m-banking aja gitu, misalnya kalau saya BCA ya, lewat m-banking bisa tuh kita beli emas. Itu aja terus lama-lama. Dan itu kalau kita beli emas, menabung emas digital itu, begitu kita nyetor duit, katakan kita nyetor 70.000 gitu ya, misalnya nih, set, itu langsung dikonversi ke nilai emas pada saat itu gitu. Jadi langsung tertulisnya nanti di ini kita, tabungan kita adalah 0,1 gram misalnya nih, gitu loh. Nah nanti suatu saat kita mau narik uang, yang kita tarik juga dalam bentuk gram itu, misalnya saya mau narik 0,1 gram, dan bisa-bisa uang kita nerimanya nggak 70.000 lagi ya, bisa-bisa kita nerimanya 100.000 gitu kalau nilai emas naik ya kan. Dan itu lewat online, dan uang itu langsung ditransfer ke rekening kita, ke rekening yang udah kita daftarkan di online itu. Nah itu seperti itu, asik ya, karena dengan 10.000 aja kita udah bisa menabung emas, asik banget. Resikonya itu karena ini digital ya, karena ini kita pakai sistem, namanya sistem itu bisa crash ya, namanya sistem itu bisa crash. Jadi bisa aja tiba-tiba kita login, kita nggak bisa login. Itu kayak kalau ada yang punya pakai m-banking atau apa gitu kan bisa aja tuh suatu saat kita nggak bisa login nih, atau maaf lagi offline atau apa, nama juga digital ya kan, kemudian itu terjadi. Nah kalau itu terjadi, resikonya terburuknya apa saya kurang tahu. Mungkin aja bisa nggak terdata lagi jumlah rekening kita, mungkin, saya kurang tahu ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada mereka apa resikonya dan segala macam. Bukan apa resikonya, tapi apa jaminannya sistem itu tidak akan crash dan data kita tidak akan hilang. Nah, tapi ada resiko. Jadi kalau saya selalu menganjurkan ke teman-teman adalah gini aja, lu berapa siap rugi, saya bilang. Misalnya lu siap rugi cuma sampai 5 juta ya. 5 juta tuh berapa jadinya? 5 juta tuh kira-kira 5 gram ya, kalau harga sekarang tuh kan 5 gram, enggak sih sebenarnya 5 gram itu cuma 4,5 atau 4,4 kurang lebih segitu, tapi anggap aja lah, biar kita bulut-bulutin aja nih sebagai contoh. Anggap aja kita cuma siap rugi 5 juta. Berarti setiap kita udah mencapai 5 juta atau 5 gram, segera kita beli fisik, kita tukerin ke fisik. Emang sih ada biayanya, yaitu biaya cetak sertifikat, kurir dan segala macam, jadi ada biaya tambahan ya di situ. Tapi ya udah, kita langsung tarik fisik gitu loh. Jadi kalau sistemnya crash nggak masalah gitu kan, gitu. Kalau misalnya kita kembali ke kita. Kalau gue nggak berani bang, uang gue cuma berapa, gue cuma siap rugi 1 juta, ya udah, setiap dapat 1 gram cetak aja udah, 1 gram cetak. Emang biayanya jadi lebih mahal gitu ya, mendingan udah agak gedean baru cetak gitu, daripada cetak kan otomatis banyak biaya kurir, banyak biaya sertifikat gitu kan. Tapi anyway, kalau misalnya emang siap ruginya 1 juta, ya udah sampai 1 gram cetak, sampai 1 gram cetak gitu aja. Itu kalau yang digital. Tapi, nah ini tapi lagi nih, jelek yang digital kalau gua nggak tahu lo ya. Kalau gua tuh termasuk yang kadang-kadang nggak kuat nabung, ada aja gatel ya. Jadi kadang-kadang, apalagi sekarang semuanya udah online nih, bisa kan gua tarik, gua jual lah segram, transfer ke rekening gua, ntar gua beliin yang untuk yang nggak jelas gitu kan. Wah, azan guys, stop dulu ya. 2000 years later. Oke, azannya udah selesai, sholat juga udah. Nah, sekarang apa tadi, saya mana tadi? Jadi gue lupa deh. Oh iya, tadi udah ya, masalah digital ya. Nah, sekarang gue bicara yang sekarang ini yang gue lakuin itu adalah, dan yang gue anjurin juga ke staff-staff gue di resort gue dan segala macam, yaitu beli emas dalam bentuk yang kecil.
Mini Gold, udah ada itu. Jadi dia udah ada, kita udah bisa beli fisik langsung ya, beli fisiknya langsung dari mulai 0,05 gram, bayangin. Jadi katakan 0,05 gram berapa tuh? 60 ribuan, 70 ribu, sekitar segitulah kalau sekarang ya. Nah, udah. Jadi aman, nggak usah khawatir sistem crash. Pertama, bagusnya kita nggak usah khawatir sistemnya crash atau enggak, karena kita beli, kita dapat emasnya. Nih, kayak begini. Kita beli, kita langsung ini berapa nih? Ini 0,05 gram. Bisa kita beli, ini ada 60 ribu nih, atau 65 ribu. Nggak tahu harga emas nanti berapa. Balik, kontak distributornya ya, tinggal kalau mau tahu distributornya tinggal masuk ke websitenya Mini Gold ya. Terus ini saya mention website Mini Gold, nanti di situ ada distributor, tinggal pilih aja. Biar itu dari seluruh Indonesia tuh, dari mulai Aceh sampai Papua, tinggal cari daerah Anda yang mana, nanti ada nama-nama distributornya, langsung kontak aja. Ya, saya udah terangin juga nih yang di di video saya yang lama. Udah saya terangin. Klik aja. Nah, anyways kita lanjut lagi ya. Jadi itu. Dan ini bagus untuk orang yang sifatnya kayak saya yang susah nabung. Kalau kita udah megang berbentuk emas begini, tentu agak berat kita. Karena kita harus menjual dulu, ya kan? Emang sih bisa dijual di mana aja, ke tetangga juga bisa, ke mana, ke toko emas bisa, ke Pegadaian bisa, ke kemana-mana bisa, atau balik ke distributornya juga bisa, ya istilahnya buyback itu bisa. Tapi setidaknya perlu effort kan, nggak seenaknya kita main ini, beli jual gitu ya, dikit-dikit mau beli kacamata dijual lagi emas kita gitu, jadi enteng kan, jadi nabung godanya lebih gede gitu kasarnya. Tapi kalau berbentuk gini kan ya udahlah, sayang lah, tapi sayang kan, apalagi kalau udah banyak gitu kan sayang gitu ya. Nah, walaupun sekarang nih saya udah punya result segala macam, tetap aja saya suka main emas gitu loh. Apalagi khusus sekarang ya. Sekarang ini kita di masa resesi. Di masa resesi percuma saya punya 10 motor. Kalau saya perlu uang, saya jual motor saya, nggak ada yang beli juga. Orang pada takut. Orang pada nyimpen cash semuanya. Ya. Nyimpen yang liquidnya, yang tingkat liquidnya tinggi, yang gampang dijual belikan kalau kepepet, itu istilahnya. Saya punya rumah, saya mau jual juga nggak ada yang mau beli. Saya sering kejadian kayak gitu. Saya ada dulu pernah 2 kali saya mau jual rumah, lakunya sampai 2 tahun. Udah keburu kenyang lagi saya. Nah, anyway. Nah, makanya itu saya sekarang, khususnya di zaman resesi sekarang, saya anjurkan staff-staff saya di resort, teman-teman saya, sahabat saya, tetangga saya, untuk menabung emas lah, ya, menabung emas lah. Dan saya anjurkan kalau dia nanya, gue pakai apa gitu, gue beli fisik langsung, supaya gue nggak pusing. Kalau misalnya nggak bisa online, sistemnya crash, nggak pusing gue. Dan lucunya lagi, serunya nih, ini kita kumpulin yang kecil gini nih, ini bisa ditukar yang gede. Jadi dari kumpulin yang kecil-kecil ini, ya, secara gratis kita bisa tukar ke ini. Kalau jumlahnya udah sama, misalnya ini yang 1 gram. Kalau kita punya 10 yang 0,1, kita bisa tukar ini secara gratis ya. Saya tukar gratis. Atau kalau kita punya lebih, kita bisa tukar ke yang 2 gram, ya. Mau lagi lebih besar ada, nih, 5 gram, ya. Kita bisa tukar secara gratis, ya. Nah, jadi kalau kita rajin, kita tekun, kita kumpulin yang 0,1 gram ya. Kalau kita rajin, kita kumpulin terus. Katakan tiap 2 minggu kita beli, katakan 100 ribu. Ini kan satunya 100 ribu nih. Katakan kita bisa beli tiap minggu bisa 100 ribu. Kita beli 0,1 gram, kita kumpulin 10 kali, ya. Kita bisa dapat yang gede. Dari yang kecil bisa dapat yang gede, ya. Dari ini dapat ini, gratis tukernya. Kumpulin ini, Anda dapat antam, ya. Nah. Oke. Dan kalau antam, ya, untuk cek keasliannya itu dia ada QR code ini, ada QR code. Anda tinggal bisa download di handphone, ya. Anda bisa download di handphone, itu namanya CertiEye, ya, CertiEye. Nah, ini tinggal pencet scan. Jadi kalau mau ngecek keaslian antam, ini ada programnya namanya CertiEye. Ini kita pencet, ya. Lalu kita pencet scan. Nah, dia langsung nyari nih. Nah, kita tinggal kasih lihat nih mana dia QR. Nah, tuh kan dapat. Nih, dikasih tahu itunya langsung gitu. Tapi kalau gue boleh usul, jangan semua tukeran yang gede. Ada juga yang punya yang kecil. Contoh kita kepepet, itu perlu duit dikit untuk belanja, itu jangan perlu duit 1 juta. Masa kita mesti nukerin 10 gram sih? Cuma gara-gara perlu 1 juta kan nggak juga. Makanya kalau ada yang kecil juga enak. Gue cuma perlu 1 juta kok. Misalnya nunggu bisa kita kayak gue nih, misalnya nih gue nunggu pembayaran, kan gue ada resort. Misalnya gue nunggu pembayaran dari Airbnb, atau gue nunggu pembayaran dari hotel.com.
tapi gue cuma perlu 1 juta nih karena gue mesti bayar sesuatu gitu misalnya, mobil gue mesti servis misalnya atau apa whatever. Nah kan lucu kalau gue mesti jual emas yang gue udah tabungin 10 gram gitu. Nah kalau gue perlu cuma 1 juta ya gue jual aja 1 gram gitu, dan itu bisa jual di mana aja, cukup liquid. Lu bisa jual ke tetangga lu bisa jual ke toko emas, lu bisa jual balik ke distributor lu, namanya buyback, aman. Saking liquidnya nih kalau kita punya emas dibandingin yang lain. Kita sayang nih misalnya, wah tabungannya udah banyak nih, udah banyak kepingannya misalnya, masa mesti dijual sih gitu loh. Ntar kalau aku bilang bisa digade bro, tenang, jangan sedih, ini bisa digade. Kepegadaian pun bisa, pegadaian itu apa? Kepegadaian pun bisa digade. Nanti Anda punya uang tinggal ditebus lagi. So saking liquidnya, bukan hanya bisa dijual, tapi bisa digade. Kalau ada pertanyaan lagi yang kira-kira kelewat sama gue untuk terangin, silahkan komen di komen bawah ya, atau direct message aja ke gue taruh Instagram gue juga. Yang jelas kalau ditanya, bagi gue saat ini di saat resesi di ujung mata ini yang kita nggak tahu minggu depan akan terjadi apa, bisa aja perang di Laut Cina Selatan meledak atau I don't know what will happen. Ini jawabannya, beli emas. Uang lu cuma 60.000, lu bisa dapat beli emas, nggak masalah. 60.000 kan let's say you only lu cuman nabung katakan 10.000 per hari, masa nggak bisa sih 10.000 per hari seminggu, setiap minggu lu beli 1 keping gini, setiap minggu lu beli 1 keping gini, aman. Resesi emas lonjak seperti tadi dilihat. So sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan seperti gue bilang, silahkan komen atau direct message ke gue. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang kira-kira tertarik atau yang kira-kira penasaran pengen tahu masalah nabung emas. Jadi sekian dulu, jangan lupa masker, cuci tangan, jaga jarak, nggak usah keluar kalau nggak perlu, dan saat beli emas, oke? Stay healthy, sampai jumpa.